Assalamualaikum teman-teman semuanya. Selamat datang kembali di mata kuliah IS Audit and Control. Jadi untuk pertemuan kali ini kita akan melanjutkan dari materi yang sudah kita pelajari sebelumnya, masih dengan menggunakan program Audit Common Language atau ACL. Nah, seperti biasa, silahkan Anda buka untuk aplikasi atau program ACL di komputer Anda masing-masing. Kemudian Anda silahkan buka untuk proyek yang sudah dikerjakan sebelumnya untuk kita melanjutkan menggunakan fungsi-fungsi yang lainnya. Minggu lalu, kita sudah belajar untuk melakukan analisa data dengan menggunakan metode analyze dan ada beberapa fungsi yang sudah kita jalankan. Ada count record, ada total field, kemudian ada statistical yang meliputi menu statistik dan menu profil. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan melanjutkan analisa data dengan menjalankan analisa-analisa yang berikutnya. Nah, pertemuan kali ini saya akan mempraktekkan untuk analisa data pada menu stratify, classify, dan juga look for duplicates. Nah, sebelumnya yang pertama kita akan menjalankan fungsi stratify. Jadi fungsi stratify ini merupakan fungsi yang digunakan untuk mengelompokkan data dari sebuah field berdasarkan interval tertentu. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan menggunakan data gaji 2020. Nah, sebelum menjalankan fungsi stratify, terlebih dahulu kita lakukan profiling terhadap data yang akan kita analisa dengan menggunakan menu profil. Analyze, kemudian statistical, kemudian kita pilih profil. Nah, kemudian di bagian profil field, kita masukkan data yang mau kita ketahui profil datanya. Nah, untuk data yang mau saya profil, itu saya pilih gross pay atau gaji kotor. Kemudian saya klik OK. Nah, kemudian OK. Nah, di sini muncul profil data untuk gaji 2020 untuk bagian gaji kotor atau gross pay. Total value-nya ada, absolute value-nya ada, nilai minimum dan nilai maksimumnya juga ada. Nah, setelah kita melakukan profil data, baru kita lanjutkan untuk menjalankan fungsi stratify. Analyze, stratify. Nah, kemudian di sini untuk stratify on-nya kita klik. Nah, kita pilih karena di sini secara default itu ada di check number, kita ganti untuk yang gross pay. Kemudian kita OK. Nah, gross pay. Nah, kemudian di sini nilai minimum dan maksimumnya otomatis terisi kalau sebelumnya kita sudah menjalankan fungsi profil. Minimum, maksimum, nilainya sama, 1278 sama 4395. Kemudian intervalnya di sini ada 10, jadi nanti untuk data gaji kotor akan dikelompokkan ke dalam 10. Kemudian OK. Nah, ini adalah analisanya. Jadi dari data gaji minimum itu adalah 1278 dan gaji maksimum adalah 4395. Kemudian dia mengelompokkan diri menjadi 10 kelompok. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Nah, untuk yang interval ini bisa Anda ubah. Misalnya Anda mau membuatnya menjadi 5, berarti tadi di kolom interval Anda isikan 5. Nah, ini untuk 10 ini kemudian di sini sudah tertera untuk
kelompok gaji yang jumlahnya paling banyak itu ada di rentang 1901 sampai dengan 2213 dengan jumlah record sebesar 13 record dan persentasenya 29,55%. Nah, kemudian ini adalah menu Stratify. Nah, kemudian yang berikutnya akan kita coba adalah menu Classify. Classify ini digunakan untuk mengelompokkan record dari sebuah tabel berdasarkan nilai unik dalam field karakter dan menampilkan jumlah record dari masing-masing grup. Sebagai contoh, pengguna ingin mengklasifikasikan transaksi piutang berdasarkan tipe transaksinya. Nah, untuk menjalankan fungsi analisa yang kedua yaitu classify, kita coba gunakan untuk data yang lain. Kita coba gunakan dengan join data piutang dan pelanggan. Di data piutang pelanggan ini ada beberapa data. Jadi misalnya ada data alamat, kota, batasan nama, kemudian ada nomor, ada sales, kemudian ada state, ada kode pos, sama tipe. Nah, misalnya contohnya saya mau mengklasifikasikan data piutang ini berdasarkan pada negara bagian. Jadi saya mau tahu sebenarnya di negara mana piutang perusahaan itu paling banyak piutangnya. Kita gunakan menu Analyze, kemudian Classify, kemudian Classify on-nya kita klik. Kita pilih State. Oke. Kemudian di subtotal field-nya kita mau tampilkan untuk amount. Kalau misalnya tidak mau ditampilkan tidak apa-apa. Jadi nanti ini untuk yang fungsi amount ini akan sekaligus menampilkan jumlah dari masing-masing piutang di setiap negara bagian. Oke. Nah, ini adalah data piutang berdasarkan pada negara bagian yang dari negara bagian asal dari pelanggan di perusahaan tersebut. Ternyata paling banyak itu ada di NJ. NJ itu kalau di Amerika Serikat berarti di New Jersey dengan persentase 11,11% di New Jersey. Nah, kalau misalnya tadi yang subtotal amount-nya itu tidak Anda klik, itu biasanya masuknya, kita coba ya, di Analyze, Classify on-nya State, kita ganti State, kemudian subtotal field-nya kita biarkan saja. Nah, cuma sampai di sini, percent of count. Nah, paling banyak tetap di New Jersey dengan persentase sebesar 11,11%. Ada 7 record yang berasal dari negara bagian New Jersey. Dari total 63 record di 63 count. Itu untuk menu Classify. Kemudian yang berikutnya yang mau kita coba adalah Look for Duplicate. Nah, Look for Duplicate ini digunakan untuk menguji dalam sebuah tabel apakah ada data yang terduplikasi. Oke. Untuk menjalankan fungsi Look for Duplicate ini, kita akan gunakan menu gaji.
2020. Kalau di tempat Anda bisa cari yang menu gaji saja, belum yang di join ya. Kemudian kita jalankan untuk fungsi looks for duplicate ini. Analyze, looks for duplicate, kemudian duplicate on. Saya mau misalnya di employee number, apakah ada karyawan yang gajinya itu dibayarkan 2 kali. Kemudian oke. Kemudian saya oke saja. Nah, di sini dari hasil analisa untuk looks for duplicate ini ternyata ada satu data yang terduplikasi untuk employee number 000320. Kita klik saja di sini. Nah, kemudian di sini ada karyawan dengan nomor karyawan yang sama 00320 mendapatkan gaji 2 kali. Nah, tetapi gajinya itu nomor ceknya berbeda. Nah, di sini untuk cek nomornya adalah 12376 dan 12377. Jadi dia mendapatkan transfer gaji itu 2 kali. Nah, kemudian kita cek untuk yang data berikutnya. Net pay-nya sama jumlahnya. Gross pay-nya juga sama jumlahnya. Kemudian tanggal pembayarannya juga sama. Kemudian tax amount-nya sama. Nah, ternyata di sini work date-nya itu berbeda. Yang untuk cek 12376 itu untuk pekerjaan di Departemen E21, sedangkan untuk cek nomor 12377 itu untuk pekerjaan di Departemen E83. Nah, apa yang harus dilakukan kalau misalnya seorang auditor menemukan data seperti ini? Nah, berarti yang harus dilakukan itu adalah melakukan pengecekan. Karena di sini ada gaji yang dibayarkan double, dia harus mengecek apakah memang karyawan yang bersangkutan itu memang bekerja di 2 departemen, yaitu E21 dan E83. Apakah ada surat keputusan terkait dengan hal tersebut? Dan apakah memang untuk masing-masing jabatan itu dia memperoleh gaji yang jumlahnya sama? Nah, itu adalah hal-hal yang harus dicari untuk lebih lanjutnya kalau misalnya auditor menemukan data-data yang seperti ini. Oke, itu adalah itu yang kita pelajari pada pertemuan kali ini. Jadi ada menu stratify, classify, dan look for duplicates. Silahkan Anda mempraktikkan apa saja yang sudah apa yang ada di dalam video ini. Kalau misalnya nanti ada yang kesulitan atau mendapatkan kendala pada saat praktikannya, silahkan Anda menghubungi saya. Sekian dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.